dalam keadaan perang, betul. Tapi saya lihat bahwa umat Muslim menyikapi bahasa Arab, atau mungkin saya yakin karena ART di rumah saya, ketika saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran? Jarang, Bu. Terus tahu tentang pemahaman kitabmu dari mana? Sedangkan kamu aja nggak pernah baca. Dan ketika saya tanya, kamu ngerti nggak tentang Al-Quranmu? Tidak mengerti. Karena ketidakmengertian itulah akhirnya menyikapi dalam sebuah kitab. Mungkin hanya dengar, katanya saya tanya, terus kamu mengetahui tentang ajaran dari mana? Ya dari Ustadz, Bu. Dibilang begitu. Ustadz itu hanya seorang manusia. Manusia itu ketika menerima pemahaman dari sebuah kitab itu berbeda-beda, kan gitu. Ada yang maaf, ada ustadz juga yang mungkin otaknya tidak benar. Ketika memberikan pemahaman kepada jemaatnya, banyak yang salah menurut saya. Nah, ketika memahami seperti itu, anggota saya yang di Medan itu minum aqua gelas aja tidak diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Ustadz tadi, saya ke gereja dihalangi jalannya. Oh ya enggak, tapi kan kita bisa melihat. Contohnya kayak di Padang kemarin, di Cidahu kemarin, itu artinya penyempitan jalan. Kita itu dalam bahasa itu bukan secara hurufiah, harafiah, bisa secara itu kan ada metafora dalam bahasa itu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau saya melihat bahwa, maaf, kembali saya perhatikan bahwa kalian itu mengikuti ajaran karena kalian itu kan dibilang bahwa baca juga kitab Injil, kitab melebar. Zabur. Nanti kalau kita bahas kitab Injil, Zabur nanti gitu. Oke. Kita bahas dulu yang sosial tadi. Yang saya perhatikan, nah iya, itu yang akhirnya. Bentar, saya jawab, Bu, ya. Yang saya bingung. Saya jawab dulu. Baik, ya, saya jawab dulu. Pertama, ya, dia dikasih ibu botol aqua, ya, dari botol aqua tapi tidak meminumnya. Kan kayak gitu. Apakah ya, Bu, ya, ketika ibu sodorkan aqua, semua orang akan minum gitu? Bisa aja dia nggak haus. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Apa urusannya? Kan kayak gitu. Yang penting kita nawarin, ya, diminum tidak diminum, kagak usah sakit hati gitu. Karena orang apa bisa aja dia puasa juga. Bisa, Muslim itu kan puasa, ya, bisa aja waktu dia disodori itu puasa. Jadi berpikirlah, ya, dengan pemikiran yang baik gitu. Ketika Anda sodorkan botol aqua, siapa tahu dia puasa, siapa tahu dia nggak haus. Kita nggak tahu gitu, ya. Nggak usah Anda framing sana sini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di jalan yang sempit, konteksnya di Cidahu, di Padang. Anda tahu nggak konteksnya di Cidahu kayak gimana? Bikinan siapa? Bikinan Kristen sendiri. Anda tahu nggak di Padang? Ya, di Padang itu diberitakan seperti apa? Karena jemaatnya, ya, menantang warga. Kayak gimana? Udah ditegur warga baik-baik, ya, untuk tidak menjadikan fungsi tempat ini berubah gitu. Kalau pendidikan, ya pendidikan, bukan untuk seperti digunakan rumah ibadah atau gereja. Malah ditantang balik warganya. Jadi salah siapa kayak gitu? Itu bukan menghalangi dalam konteks menghimpit jalan. Salah kaprah Anda di situ. Yang dimaksud menghimpit jalan itu sebelum ke gereja. Pernahkah Anda mengalami? Ya, pernahkah Anda mengalami dihimpit oleh Muslim ke jalan? Enggak, Anda tahu sendiri. Kata Anda itu di medan perang, ya, saya tahu kata Anda. Kalau itu di medan perang, jangan Anda arahkan ke sosial. Gak nyambung. Ya, nyambung. Kalau kehidupan sosial, ya sosial. Kalau di perang, ya perang. Jadi kayak gitu, Bu, bedakan ya ajaran Islam. Kalau untuk masalah ajaran Islam itu paripurna. Sekarang saya mau tanya Ibu, di 2 Yohanes 1 nomor 10, ya. Nih, saya bukakan dulu sama Anda. Tak dulu, Mas. Bentar, saya mau tanya balik Ibu sebentar ya. Saya mau tanya balik. Oh, nanti dulu. Nanti Ibu bisa jelaskan ya. Bentar, saya mau tanya satu, ya.
2 Yohanes 1 nomor 10. Saya mau tanya ini. Bentar dulu Bu, bentar dulu ya, bentar dulu. Saya mau tanya dulu Ibu sama ini karena sosial juga konteksnya. Bentar dulu ya, mari kita baca dulu ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ketika orang mau bertamu ke rumah ibu, kenapa tidak boleh dikasih salam? Terus ya, tidak boleh diterima dalam rumah ibu. Kenapa? Nah, jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Mana ini toleransinya? Silakan. Jelaskan dulu. Tadi yang ketika ke rumah saya jelasin itu nih. 1 orang, 5 orang. Dan itu bukan zaman lagi puasa. Itu 1, 2, anggaplah yang seperti kalian sampaikan tadi di Cidahu, fungsinya untuk apa? Tapi nggak harus dirusak-rusakin juga kali. Nggak perlu kursinya yang di Padang itu dihancur-hancurkan juga kali. Sekarang yang di Depok sudah ada IMB-nya, nggak diizinkan juga kali. Sekarang gini loh Ustadz, ya saya sampaikan nih, saya sering nonton ceramah kalian atau perdebatan kalian. Kalian itu seneng kali kayak tadi nih, yang di Matius 10 ayat 34. Yang kalian ambil kadangkala hanya sepotong-sepotong aja dari sebuah firman. Nggak boleh baca Alkitab itu misalnya ayat 1 aja, ya nggak bisa, karena harus dibaca menyeluruh agar mengerti. Ini gimana urusannya? Karena saya gini, bingungnya ya, ngapain gunanya saling berdebat? Bentar dulu, Ibu aja berdebat. Ibu aja berdebat, berdiskusi dengan saya. Sekarang coba jelaskan di kitab Anda ini kenapa tidak boleh beri salam sama muslim, kagak boleh beri salam, kagak boleh terima tamu muslim, kayak gimana itu? Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, di kitab Anda tidak boleh terima muslim, tidak boleh beri salam, ini kayak gimana di kitab Anda? Anda jelaskan dulu tadi yang Cidahu kenapa? Iya, saya bertanya juga tadi, Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jelaskan lagi Cidahu gitu. Kenapa yang tidak bawa Kristen tidak boleh dikasih salam oleh Kristen dan tidak boleh diterima oleh Kristen di rumahnya? Kenapa? Ini intinya ya Ustadz, ajaran kalian dijawab dulu, nanti saya akan jawab ya. Kalau nggak ada fungsinya nggak usah dirusak-rusak. Ya, itu akan saya jawab. Silakan Anda jawab. Kalaunya tidak bawa Kristen, kenapa tidak boleh diterima di rumah Anda? Tidak boleh Anda memberi salam kepada muslim, kenapa? Anda jawab aja dulu pertanyaan saya. Silakan, saya bertanya satu tadi kepada Anda. Anda belum menjawab. Kenapa? Iya, akan saya jawab setelah Anda jawab pertanyaan saya. Nggak bisa. Ya udah, kalau gitu Anda mute dulu. Berarti betul ajaran Anda ya. Di sini ajaran Kristen ya tidak ada jawaban bahwa Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan Kristen tidak boleh memberi salam ya kepada Islam ya. Karena nggak ada jawabannya kan, kayak gitu. Ngeri kali ajaran ini ya. Ngeri banget gitu ajaran Kristen. Sekarang saya jawab ya. Kalau Anda nggak mau jawab kan seperti itu kesimpulannya, bahwa Kristen ajarannya seperti itu, ngeri gitu. Bentar dulu Bu, jangan bentar dulu. Ibu tadi saya dengarkan. Sekarang saya mau jawab ya. Oke? Saya mau jawab sekarang ya. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab. Kenapa Kristen tidak menerima Islam di rumahnya? Kenapa Kristen tidak boleh kasih salam? Karena ajarannya. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, kata ibu bahwa waktu itu tidak puasa. Bukan bulan puasa. Bu, muslim itu bukan cuma di bulan puasa puasanya. 5 orang bos. Mau 5 juta orang sekalipun ya, dalam 5 juta orang itu ya kita nggak tahu ya puasanya kapan mereka, karena di setiap muslim itu beda-beda mereka melaksanakan puasa. Ada puasa sunnah namanya, ada puasa hajat ya, terus ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Kayak gimana sih?
Jadi mereka itu bukan konteksnya saya saat jawab, bulan saya jawab, bentar dulu saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Jadi ya Bu ya, Muslim yang Anda berikan air itu kata Anda bukan waktu puasa itu. Nah, kata Anda seperti itu. Betul. Karena Muslim bukan cuma di bulan puasa puasanya, bisa aja dia puasa Daud, bisa juga puasa Senin Kamis. Makanya lihat dulu ya. Jangan suka framing dulu sebelum bertanya dan jangan sok tahu dulu gitu, oke? Enggak. Ini setelah habis dari rumah saya, kita sama-sama ke rumah senior kami nih. Kebetulan nanti dulu Anda jawab ya, sebentar dulu ya. Sabar dulu, nanti Anda jawab gitu ya. Dengarkan dulu jawaban saya biar Anda tambah pinter gitu. Sabar Bu, sabar dulu ya. Sabar dulu, dengarkan dulu ya jawabannya. Jangan panas dulu ya Bu ya. Bu, sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tuh ya, jangan panas dulu. Ya sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tadi saya dengarkan Anda kan sampai selesai ya. Coba Anda dengarkan dulu jawabannya seperti apa, oke? Mereka minum. Oke, ya Bu ya. Nah, jadi gini. Bu, yang kedua tentang masalah kata Anda. Coba Anda mau diskusi atau kayak gimana? Dijawab kok kepanasan, Bu. Makanya dengarkan dulu jawabannya. Ya, saya senyapkan dulu. Jadi Anda jangan framing ya bahwa waktu itu kata Anda bukan bulan puasa pada saat itu, mungkin ya mereka berpuasa Daud atau juga mereka juga berpuasa Senin Kamis ya. Kan kayak gitu ya. Jangan tantrum dulu. Jadi Anda lepas tuduhan Anda itu ya bahwa Muslim tidak mau meminum. Kita nggak tahu ya keadaan dia seperti apa. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bu ya, yang kedua tentang permasalahan apa? Di Cidahu tidak juga dong kata Anda ya, seperti di Padang dipecahin bangkunya. Bu, kalau untuk masalah pecah-pecah alat-alat barang-barang saya pun kagak setuju ya. Kagak setuju pecahin alat dan barang-barang itu, saya kagak setuju. Buat apa pecahin alat dan barang-barang? Nah, yang memancing emosi itu yang disalahkan. Kenapa warga datang dengan baik-baik, mereka malah menantang balik? Kristennya kenapa malah menantang warga, langsung balik ditantangnya warga? Gimana nggak ngamuk warga? Dalam hati saya udah minoritas ini kok so jago gitu loh. So jago, udah minoritas, udah dilindungi, ikuti prosedur negara, aturan negara kan kayak gitu. Tiba-tiba waktu warga menegur dengan RT-nya, di Padang itu, mereka malah meneriaki warga. Kayak gimana? Ada videonya. Kayak gimana? Penjelasannya seperti apa? Mereka yang waktu ditegur, mereka langsung meneriaki warga, menantang balik warga. Nah, sekarang tugas Anda. Jawab. Rumah saya. Jawab. Kayak gimana nih? Rumah saya. Bu, udah itu aja jawab. Bu, gimana mau minum di tempat Anda? Anda aja kagak mau terima Muslim di rumah Anda. Sesuai dengan ajaran Anda, ya Anda tidak boleh terima Muslim di rumah Anda. Ya. Tidak boleh Anda terima Muslim di rumah Anda tuh. Kayak gimana? Gimana Anda mau kasih minum kalau Anda saja ajarannya tidak boleh terima Muslim di rumah Anda? Kayak gimana? Dijawab dulu ya. Dijawab dulu. Jangan tantrum. Gimana Bu? Penjelasannya kitab Anda ini gimana? Bahwa Kristen tidak boleh menerima Muslim di rumahnya dan tidak boleh memberi salam kepada Muslim. Gimana? Itu ajaran apa itu, Bu? Ajaran apa itu? Saya mau tahu. Saya boleh ngomong? Iya, dijawab. Nah, kalau saya tidak boleh, anggota saya tidak boleh ke rumah saya. Udah saya kasih minum malah, minum ke sebelah diminum. Oke? Oke. Udah? Udah dijawab kan? Nggak ada jawabannya. Mana jawabannya? Mana? Kristen tidak boleh menerima Muslim di rumahnya kayak gimana? Tapi tidak diminum. Gimana Anda mau kasih minum? Anda terima aja nggak bakalan. Kayak
gimana Bu? Emangnya Anda gimana mau kasih minum? Sedangkan Anda diajarannya tidak boleh terima muslim di rumah. Mustahil Anda bisa beri minum, sedangkan muslim yang datang Anda usir. Ajarannya kayak gimana? Sesuai dengan ajaran Anda. Jadi jangan ngarang dulu sama saya, ya. Nah, jangan ngarang dulu sama saya. Kayak gimana? Anda jelaskan dulu. Kegiatan sunat massal untuk orang Iya, iya. gratis. Kalaunya masalah sunat beda lagi. Beda lagi. gratis. Yang saya tanyakan Itulah konteks bentuk sosial. kasihnya Ketika orang umat Islam Kristen. datang ke rumah Anda, kenapa harus diusir? Kenapa? Ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa Anda harus mengusir dan tidak boleh memberikan salam? Jauh-jauh beri minum. Ustaz, Kenapa? otaknya Jelasin dipakai. kitab Anda. Nah, Udah keluar bahasa roh kudusnya, roh kasihnya ya. Bahasa kasihnya udah dipakai. Mereka datang Bu, saya juga bisa ngomong sama ibu. Bu, coba belah kepala Anda, lihat ada agak otak Anda itu ada nggak gitu ya. Saya juga bisa ngomong kayak gitu, belah kepala Anda, lalu Anda buka ada nggak otak Anda. Bisa saya ngomong kasar gitu, bisa. Tapi bukan Anda begitu tidak ada tipikal saya. kasih. Nah, makanya tunjukkan di mana kasihnya ketika seorang muslim datang ke rumah Anda gak boleh diterima, diusir dan tidak boleh beri salam. Itu ajaran apa tuh? Anda nggak nyambung ya sama tadi saya cerita dari awal. Mereka datang Loh. ke rumah saya kasih Bu, masuk, saya kasih nggak, minum. saya tadi Aduh, mempertanyakan nggak kitab logika. Anda, bukan nggak nyambung. Ibu nggak nyambung. Pertanyaan saya di 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi ya, ibu nggak nyambung menyambungkan dengan yang di awal. Makanya saya tanyakan kenapa ajaran Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh ya memberikan salam kepada muslim. Kristen itu kenapa? Silakan dijawab. Daripada teman-teman Kristen di bawah itu nanti bakal ngamuk sama Anda karena nggak dijawab. Mereka itu cerdas. Anda ngasih ayatnya. Iya, kayak gimana jawabannya? Kalau mereka cerdas dijelaskan gitu. Jika ya kata kitab Anda, jika seorang datang ke rumahmu, ya dia tidak membawa ajaran ini, maka janganlah menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Alih-alih Anda mau kasih minum, Anda menerima aja kagak boleh. Kelihatan gak cerdasnya loh. Nih ya, saya baca ya teman-teman di mana 2 Yohanes nih ya. Sekali lagi Gak ya. ada cerdasnya Anda itu pada Nah ya, saya sampaikan. jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Anda kelihatan tidak cerdas. Makanya Bu, Namanya cerdas dikit nggak gitu ada ya kalau cerdas. baca kitab Anda. Sebelum Anda memframing Islam, ternyata ajaran itu terdapat di agama Anda gitu. Ngeri kali ini ajaran. Anda cerdas nggak ya? Ini baca Bu, cerdas nggak Anda? Anda cerdas nggak? Kalau saya nggak cerdas, saya nggak akan baca ini. Kalau Anda cerdas, Mm-mm. saya tidak akan bertanya, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Anggota saya datang ke rumah saya berikan mereka minum. Bukannya tidak Udah? saya kasih masuk seperti yang Anda baca. Lalu kayak gimana? Kalau Anda cerdas, tidak jelaskan ini. cerdas. Kalau Anda cerdas, Anda kalau tidak Anda cerdas, cerdas. silahkan jelaskan ini. Ajaran Anda gimana? Nih. Loh, ajaran Kalau Anda bagaimana? cerdas, silakan Anda jelaskan ini. Kagak boleh terima di rumah Anda dan kagak boleh ucapin salam. Kalau Anda cerdas, ada ilmu, silakan dijelaskan. Loh, tadi kan saya sampaikan mereka aja saya kasih masuk. Saya kasih minum, enggak, masuk. saya tadi bertanya tentang masalah ini. Cerdas banget ya. Kayak orang. gimana sih? Cerdas. Saya itu bertanya tentang kitab Anda. Ya. Gimana jawabannya? Nggak cerdas sekali ibunya. Silakan dijawab Bu. Ya. Silakan dijawab ajaran Anda ini gimana? Pertanggungjawabannya kayak gimana? Gak cerdas Anda Kayak itu. gimana tuh? Pertanggungjawabannya kitab Cerdas. Ibu. Sekarang
sekarang gini loh Pak Ustadz ya. Mana jawabannya? Jawabannya dulu mana? Aturan Jawabannya mana? Jawabannya mana ini? Ini di mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Terlihat Anda tidak cerdas. Di mana ibu ini kok botol ya? Kenapa, Bu? Coba dijawab dulu, pertanggungjawabkan pertanyaan orang. Anda berani bertanya, berani juga ditanya. Jangan cuma maunya nanya, kan gitu. Saya aja sudah Ya udah, jawab dulu kalau Anda cerdas, jawab bahwa dulu. mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Ini kenapa ajarannya tidak boleh terima masuk di rumah Anda dan tidak boleh beri salam, kenapa? Pertanyaan saya, Anda bertanya begitu apakah Saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kenapa Kristen tidak boleh menerima Islam di rumahnya dan tidak boleh memberi salam? kalau ada memang artis seperti itu, kenapa anggota saya suruh masuk ke rumah saya? Saya Oh, kasih berarti minum. kitab Ibu salah. Ah, Kitab Anda salah. bukannya kitab saya Nah, salah. kayak gimana makanya? Dijelaskan gitu. Nah, nanti kalau prakteknya beda dengan teorinya, nanti orang-orang mengatakan kitabnya pula yang salah gitu. Makanya kalau Ibu cerdas, silahkan dijelaskan. Saya kan nanya baik-baik dari tadi. Gimana dengan ajaran Anda yang tidak boleh terima Muslim ke rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Pertanyaan saya. Ya gimana Pertanyaan jawabannya? saya ini buat Anda. Enggak, pertanyaan saya buat Anda. Loh, kok nanya lagi, jawabannya mana? Enggak. Dijawab dulu. Kalau saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Apakah saya tidak masuk mereka anggota saya yang Islam? Ya silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Saya anggota akan saya jawab yang pertanyaan Islam Anda tidak boleh setelah masuk? Anda jawab pertanyaan saya. Dalam Silakan arti dijawab dulu. kenyataan. Kalau Ini Anda cerdas dan berpikir cerdas gitu ya, Anda jawab dulu. Pertanggungjawabkan kitab Anda dulu. Baru saya jawab pertanyaan Anda lagi gitu. Inilah ya teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena dia nggak sering baca Bibelnya gitu. Jadi Bibelnya itu cuma dijepit di ketiak ya, baca satu ayat, habis itu udah gitu, disimpan lagi. Memframing Islam ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ajarannya menghimpit ke jalan. Lalu gimana dengan ajaran Anda? Anda itu menyerang tapi lupa bertahan gitu ya. Anda mau menyerang tapi lupa bertahan. Tadi Ternyata saya ajaran bilang, intoleran saya itu kasih ada di masuk kitab ke dalam Anda. rumah. Ini gimana, Bu? Dijawab dulu silakan. Loh, sekarang gini loh, udah dibilang saya mau mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Nggak nyambung, Berarti salah Bapak kitab cerdas Anda. tahu. Oh, Anda bukan salah. tidak mengikuti kitab Anda. Bukannya salah, Anda tidak mengerti dan paham. Ya apa gimana yang supaya ada saya di ngerti? kitab Jelaskan. Anda. Jelaskan supaya Anda. saya ngerti. Jelaskan supaya saya ngerti. Nggak ngerti maksud dan pemahaman kan gitu. Ya iya, Dan dijelaskan. Kan saya nanya, orang bertanya kan kagak ngerti. Sekarang biar ngerti Anda jelaskan. Gini, Ustadz, saya ajarin Anda ya. Nah, gimana nih? Supaya tidak terjadi perdebatan yang kosong, kan gitu. Mulai tadi Anda sendiri yang kosong. Oh, bukan, Anda yang kosong. Iya, Anda tidak soalnya cerdas. dari tadi saya bertanya, jawabannya ke sana kemari dan nggak dijawab gitu. Enggak, Anda tidak cerdas, saya lihat. Nah, sudah, silakan kalau Anda cerdas jelaskan ini. Ya, sekarang gini, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan. Tadi Anda bertanya, ini ada tulisan seperti ini, Bu. Saya ngasih mereka masuk, saya kasih minum. Kan gitu. Itu udah terjadi penangkalan dengan pemahaman firman yang kau baca. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan gitu. Jadi silakan. bukan perdebatan kosong seperti Anda bilang. Ibu ada kata seperti ini, kenapa orang Islam mau masuk rumah ibu larang? Enggak ada. Saya terima mereka dengan baik dan benar. Saya kasih minum. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. Itu Silakan, di kitab 2 apa? Yohanes 1:10. Nah, jadi begitu enak Ustadz. Ya, dari Betul. tadi saya ngajak gitu masalahnya gantian, tapi Anda nyerocos melulu. Bukan. Dari tadi saya ajak kayak gitu ya teman-teman gantian, kata saya Anda nyerocos melulu masalahnya. Ustadz,
Coba gantian ngomong itu. Ya, silakan Anda jelaskan dulu. Silakan dijelaskan dulu. Ini saya sampaikan, Anda jangan ngeles mulu. Anda jangan ngeles Bu, dijelaskan dulu baru saya jawab ya. Jangan ngeles mulu. Silakan Ibu jawab Hati dulu Anda, ya. Enggak. Gak perlu banyak alasan. Silakan Anda jelaskan dulu sesuai janji Anda gitu. Enggak gini loh, nggak usah terlalu banyak. Kan gak mau jelasin kan? Banyak alasan. Iya, saya Banyak alasan, banyak alasan. Bu, jelaskan dulu, saya dengar dulu, nanti saya tanggapi, oke? Berapa? Yohanes berapa? Yuk, 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, sambil saya buka, ya kan? Saya jelaskan. Saya ambil air minum bentar. 2 Yohanes berapa? Yang di bawah begitu, pakai logikanya. Jangan hanya mulut aja yang ngomong. Yang di bawah itu. Ya udah. Iya, soalnya yang di bawah itu muak lihat Ibu, nggak bisa jelasin gitu. Karena yang di bawah itu kebiasaan dengar omonganmu yang kebanyakan ngeles. Bukan, kita kan busuk. karena kan kita kan berdiskusi sesuai dengan kitab Anda. Kalau kitab Anda bertentangan dengan iman Anda, kan jangan salahkan saya gitu. Silakan dijelaskan dulu. Hati kalian busuk, kebanyakan ngeles. Nah, bukan yang busuk itu Kristen, Bu. Siapa yang bilang? Ya udah, Anda gak usah framing, saya pun bisa balikin framing kan gitu. Enggak. Dijelaskan aja gitu. Saya bacakan ya. Saya Ya. sampaikan tadi, tidak boleh membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Saya akan baca dari ayat 4 dan judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya. Judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Saya bacakan di ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat itu siapa? Banyak sekarang pencemooh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ayat 10-nya nih, yang seperti Anda tanyakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran tentang kasih. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Jadi sama orang-orang yang tidak memiliki kasih, ya jangan dikasih masuk lah. Karena Nah itu ajarannya ya. Ngaku sendiri gitu dong ya. Iya dong. Gitu dong. Yang tidak memiliki kasih jangan diberi masuk ke rumahnya. Gitu dong. Iya, yang tidak miliki kasih. Iya, gitu harus jujur. Ngapain saya Lalu kasih di mana masuk? toleransinya kayak gitu gimana? Lo toleransi itu, nah itulah kalian tidak cerdas. Kayak gimana? Oh lari toleransi. Iya, masalahnya kenapa nggak boleh diterima ke rumah? Kenapa? Tidak cerdas. Anda Gimana? tidak cerdas. Gimana? Tadi Bu, tadi aja konteks peperangan lalu Anda bawa ke toleransi. Kayak gimana? Capek. Ayo. Saya pikir
Saya pikir ibu ini pintar tadi waktu membawa Islam konteksnya peperangan ya dijelaskan lalu dipraming ke toleransi. Nah sekarang saya mau tanya, orang yang tidak membawa ajaran Kristen tidak ada kasihnya, jangan diterima di rumah kata Anda kan gitu. Di mana toleransinya kepada sesama manusia mana? Mikir gitu, mikir ya. Saya pikir Anda cerdas. Kan Anda ketampol kitab Anda sendiri kan. Saya pikir tadi penjelasannya kayak gimana teman-teman. Satu perikop dibaca ternyata tetap botol juga. Aduh, nggak berubah juga bukan? Kan nggak berubah juga. Ya sudah. Sekarang saya minta di mana letak toleransinya kalau mengusir orang yang datang ke rumah Anda? Pertanyaan saya, kalau ada penyesat, ada maling mau masuk ke rumah Anda terima nggak? Loh. Cerdas dikit kalau bertanya. Ini bukan konteks maling, ya, bukan konteks maling. Dia di sini bukan konteks mau maling, bukan, ya. Tahu nggak? Makanya Anda coba Anda pakai ketika Anda membaca, Anda pakai akal Anda, ya. Di sini dia konteksnya bukan mau maling, bukan. Tapi konteksnya di situ dia tidak membawa ajaran kasih, ya. Ajaran yang mau dia bawa. Tidak kasih. Kalau tidak kasih itu pertanyaan saya. Kalau dia udah penyesat dan tidak kasih kayak mana? Kalau dia penyesat dan tidak kasih, maka diajarkan kasih. Seperti Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Kan kayak gitu. Kenapa harus diusir? Harus diusir kenapa? Saya tidak akan terima. Kayak beda berarti ajaran Anda dengan Yesus beda berarti dah ya. Kalau anda nggak mau ngajarin dia, nggak mau ajarin kasih, kalau dia nggak ada kasih, ajarin dia kasih. Kalau Anda kagak mau mengajarkan dia kasih, lalu Anda pasti berbeda udah dengan ajaran Yesus, udah pasti. Kalau saya beda ajaran Kristus, kalau orang Kristen ajaran Kristus, toa kalian itu yang Aduh, ya. Aduh, nggak ada hubungannya dengan demo, nggak ada. Kayak gimana? Nggak ada hubungannya Bu dengan demo, nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan demo. Anda itu cerdas, ternyata. Ya saya berpikir tadi Ibu bisa jawab, ternyata enggak juga. Kayak gimana? Pak, saya dengarkan satu kali panjang dan lebar sama dengan tinggi, jawabannya kagak beda juga gitu, tetap aja diusir. Ajarannya memang kayak gitu udah ya, ngusir orang dari rumahnya, ajarannya kayak gitu. Jangan salahkan saya, itu tertulis di kitab Anda. Saya tadi masuk rumah saya kan bukakan pintu, saya kasih minum. Itulah buktinya. Artinya apa Bu? Buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas. Mikir nih ya. Kalau Anda di rumah Anda terima Muslim, lalu Anda kasih minum, itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas dikit, Ustaz. Betul nggak teman-teman? Anda cerdas. Ternyata Anda tidak cerdas. Betul nggak? Ajarannya tidak boleh terima orang, kan kayak gitu di rumahnya, lalu ibunya terima orang lalu kasih minum. Itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Gitu aja kesimpulannya. Kayak gimana? Mudah kan? Anda tidak cerdas. Kan akhirnya framing ke saya. Mau Anda ngomong saya kayak gimana pun gak berubah juga kitab Anda gitu, gak berubah. Kesimpulannya di sini ya mudah kita simpulkan. Artinya apa? Ketika Anda mempraktekkan Anda terima Muslim di rumah Anda, berarti Anda telah melawan kitab Anda yang mengajarkan untuk mengusir Muslim dan tidak boleh memberi salam. Di situ ya satu bukti ya, terima ya. Kita udah tahu kesimpulannya, Anda tidak mengikuti kitab Anda. Itu ketahuan udah. Gitu. Makanya Bu ya, yang berguna gitu, yang berguna yang kita bahas itu. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa. Tidak cerdas. Bu, saya juga bisa seperti itu. Ibu Tio Marta bisa saya sampaikan ke semua orang, Ibu nggak cerdas. Sama ya. Jadi kalau yang namanya menyerang pribadi itu bukanlah jawaban. Menyerang pribadi adalah tanda kekalahan gitu Bu. Tadi saya
Iya, sudah menyerang pribadi itu sampaikan. bukanlah jawaban, tetapi menyerang pribadi itu tanda kekalahan Karena gini, argumentasi Ustadz, gitu. saya pikir ketika saya naik, kita bisa berdebat yang lebih terlihat intelektualnya. Ya Karena iya, dari gini, tadi Anda saya dengarkan, lalu saya jawab Anda potong. Saya jawab Anda potong. Nggak ada intelektualnya Anda memang. Coba lihat Kristen lain yang berdiskusi dengan saya. Waktu saya jelasin dia diam, nggak ada motong. Waktu dia jelasin saya dengar gitu. Apa maksudnya? Bukan seperti Anda, nggak ada inteleknya Anda. Lihat jemaat, ya jemaat biasa. Apalagi Anda seorang pendeta. Kayak gimana? Bikin malu. intinya saya bisa menilai Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa Bu, ya karena menyerang pribadi bukanlah sebuah jawaban. Menyerang pribadi Bukan. adalah tanda kekalahan. Ya, Bukan. Kalau Anda tadi cerdas, Anda baca seperti itu, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Karena ketika orang muslim masuk ke rumah saya persilakan masuk, saya kasih minum. udah saya Beda kalau dengan- Anda memberikan contoh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya, Saya terima saya contohnya. kasih minum. Tapi Nggak setelah apa-apa. tadi Ustadz bilang, mungkin mereka puasa. Saya bilang pindah ke rumah samping, mereka minum. Jadi gini Ustadz yang baik hati, ya. Ketika Anda bertanya, sesuailah dengan pertanyaan nyambung. Karena ketika Anda baca seperti ingin mau menjatuhkan saya, itu Ustadz tidak kena. Karena kenapa? Saya ketika orang muslim datang ke rumah saya terima mereka masuk, saya berikan minum. Dan Udah. itu aturan, bukan untuk jadi penyerangan. Salah kalau Anda mau nyerang saya, bukan pakai yang tadi firman tadi, karena saya udah memberikan pembantahan dengan apa yang Anda ingin serang. Gitu loh Udah. Ustadz. Oke, Dan saya udah tidak dengarkan Anda. Saya tidak mau terjadi perbantahan yang tidak penting dalam hidup saya. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kita masing-masing akan membawa apa yang kita keluarkan dari mulut, apa yang kita lakukan di hari penghakiman masing-masing. Yang tahu hati kita masing-masing adalah Tuhan. Betul nggak? Oke, Ustaz? udah. Ah. Udah bisa saya tanggapi ya? Nah kalau yang seperti itu Bu, yang mengajarkan toleransi dan baik itu saya sepakat gitu. Saya kan hanya adu argumentasi sama Anda dari tadi kan gitu. Kata Anda terima muslim, ya kan jangan juga di framing. Tapi ya saya itu mengajak Anda untuk apa berpikiran baik. Kenapa orang kagak minum? Mungkin dia puasa. Kan gitu seharusnya kita mikir. Bukan berarti wah ini nggak minum lalu Anda tersinggung. Nggak bisa kayak gitu. Nah, saya nggak tersinggung. Kita kan nggak tahu muslimnya itu sedang puasa atau dia sedang seperti apa. Lalu kalau dia pindah ke sebelah dia meminum artinya dia menghindari syubhat. Gitu aja penilaiannya karena ada aturan kan gitu. Iya kan makanya kan saya sampaikan setelah saya kesini saya mengerti kenapa itu terjadi. Gitu. Saya juga tidak sakit hati. Oh ternyata ajaran orang Islam seperti itu dan ada di ayat Al-Quran kalian. Selesai. Nggak Iya, perlu kayak saya gitu. bantah, nggak perlu saya merasa saya benar. Kan gitu. Memang kalau ajaran kalian seperti itu ya kalian lakukan. Kalau ajaran makanya. kami tidak seperti itu udah selesai. Saya Nggak perlu saya kita carikan bantah-bantah. Ibu. Harus apa? Gini, kenapa saya mirror? Saya berikan Anda perbandingan yang sama, kan kayak gitu. Nah, itu aja sih jawabannya. Kalau tetap ngotot kan saya kasih yang Anda imani kitab Anda, perbandingan yang sama, kayak gitu. Kita kan jadi tahu, oh di ajaran Kristen tidak boleh terima, kan kayak gitu. Tidak boleh terima muslim di rumahnya, tidak boleh beri salam kepada muslim karena memang ajarannya begitu. Nah, kan seperti itu. Tapi kata Ibu, contohnya saya terima muslim tuh, saya kasih minum katanya. Berarti Anda sendiri telah membangkang atau menabrak isi kitab Anda. Kan gitu. Gitu aja Bu, kesimpulannya Bukan mudah. membangkang, kan udah saya sampaikan. Gini Ustadz ya. Saya sama teman saya yang sama-sama Kristen ketika mendapatkan firman Tuhan, kita menerima pemahaman atau pengertian itu beda-beda. Yang Anda pahami itu bukan untuk memahami apa yang maksud dikatakan Tuhan Yesus ataupun dan rasul-rasulnya.
Gitu loh, nggak boleh begitu. Saya sampaikan Kenapa, Bu? tidak boleh Ka- seperti itu. Gini pemikiran ibu saya agak bingung. Ketika Anda sodorkan sebuah air minum kepada tamu gitu ya, apakah tamu itu harus meminum habis gitu? Bukan, ini diminum aja enggak nyambung ya dari tadi. Enggak, maksud saya gini, ketika Anda menyodorkan ibaratnya bukan banyu minum aja, air atau makanan kayak, apakah Anda berpikirnya harus diminum habis oleh si tamu gitu? Oh ya enggak, emang saya suruh Ya masak. udah, Iya, kalau enggak kalaunya juga. Anda berpikirnya nggak perlu dihabiskan kan, nggak perlu juga kita tersinggung gitu. Ngapain? Ini tidak diminum Pak Ustadz. Dari tadi Pak Ah, Ustadz. Makanya saya bilang belajar untuk mendengar. Bu, jangan kayak menyerang gini mulu. ya Bu ya. Bu, coba Anda dengarkan, belajar untuk mendengar dulu ya apa yang saya katakan. Saya terima tamu ya, ada Bang Hari, namanya dia Buddha. Ya, dia Buddha. Lalu saya sodorkan makanan kering dan air minum, dia tidak meminum. Kenapa? Saya berpikiran baik, mungkin ada aturan di agamanya. Nggak harus saya sodorkan air minum, harus dia minum. Nggak berpikiran Ustadz, kayak tadi gitu kan saya. Ustadz, tadi kan saya sampaikan waktu yang tahun 2007 itu terjadi, saya bingung kenapa saya sodorkan minum sama sekali tidak diminum. Setelah sekarang saya mengerti kenapa itu terjadi. Nyambung Ya nggak? udah, ya udah. Maksudnya? Kalau gitu nggak perlu dipermasalahkan lagi kalau untuk Ya masalah sudah. itu. Kan saya sudah saya sampaikan dari tadi, makanya saya sampaikan kita belajar untuk mendengar, jangan terlalu mulut yang terlalu berbicara. Udah. Kan Oke, begitu. sip. Ah, Ada pembahasan yang lain kalau itu udah selesai? ya mungkin sekarang gini juga sih ya Ustadz. Hmm. Saya sih kadang-kadang melihat seperti ini, kita satu sama lain. Ini hanya kita saling sharing ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz disuruh agama Islam untuk siar, saya juga disuruh agama Kristen untuk menyebarkan tentang kasih Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi saya sampaikan, nggak perlulah kita saling menjelekkan, karena orang akan mengikuti ajaran kita adalah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju Ustadz? Baik, boleh saya tanggapi Bu? Ya. Boleh. Sedikit Bu. Kenapa saya membuka live streaming seperti ini? Bukan mengandung unsur perpecahan atau nggak ada niat lain gitu. Karena gini Bu ya. Sebelum saya memulai live streaming saya, udah ada pihak Kristen yang memulai duluan menghina agama saya gitu. Contohnya Edis TV, Saifuddin Ibrahim. Ini adalah oknum-oknum Kristen yang merusak hubungan antara Kristen dan Islam. Gitu. Lalu bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang seperti itu? Sekarang gini, Saya aja kadang-kala mau naik nih ke Edis TV gitu kan, Hmm. karena saya juga pengen saya sampaikan, nggak perlulah kita juga berdebat untuk Ibu membongkar. nanti dianggap nyamar dan munafik oleh Edis. Saya yakin Edis Iya. tidak seperti itu, enggak. Dia akan memiliki, cuman Edis juga sampaikan begitu, katanya Edis itu kan belajar agama Islam itu 13 tahun. Tadinya nggak mau speak up karena siapa tuh Ustadz Zakir datang ke Indonesia disambut dengan baik, padahal menyampaikan tentang Alkitab itu tidak benar. Sedangkan kalau Kristen sedikit mengkoreksi Islam langsung dimasukin ke penjara. Akhirnya itu yang membuat Edis TV speak up. Jadi saya tidak tahu nih siapa yang duluan, siapa yang belakangan untuk saling membela kebenarannya masing-masing gitu kan. Karena ketika saya membaca Alkitab dan saya memiliki masalah, ketika orang ngasih nasihat saya tentang Alkitab, saya bilang saya tahu nih, saya ngerti semua tentang Alkitab kan gitu. Tapi ketika saya melihat orang yang ketika menghadapi masalah tersebut tapi menyikapinya dengan baik dan benar, dengan sabar, itu yang saya jadikan contoh. Jadi gitu, saya mau sampaikan seperti itu ke semuanya atau apa, kita nggak, karena kita
kita mungkin Ustadz juga begitu, saya juga begitu, akan menjadikan contoh, dibuat contoh. Kita adalah kitab terbuka dari kitabnya masing-masing. Akan dilihat, oh Ustadz PI, ternyata dia banyak memberi. Oh ternyata ajaran Islam yang Ustadz PI terima itu toleransinya tinggi. Itu kan orang bisa melihat. Jadi Nah, kalau tak begitu perlu saran juga. saya nanti Bu, Anda ke tempat Edis TV dan Saifuddin Ibrahim coba. Nah, Kan iya, itu hal yang saya- gak berguna dan merusak kekristenan gitu. Enggak, sekarang gini juga. Jangan Ustadz gini. Jangan Ustadz hanya menyuruh saya ke Edis TV, tapi Ustadz masih melakukan apa yang Ustadz selama ini lakukan di Oh, dalam saya udah janji Bu Anda. sama umat Kristen dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang akan membuat saya berhenti membuka live streaming seperti ini. Apa itu? Yang pertama, ya, tidak ada lagi pemurtatan di lapangan dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh misionaris ke rumah-rumah Islam. Mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam lalu menawarkan kekristenan. Ini dihapus dulu. Yang kedua, tidak ada lagi oknum seperti Saifuddin Ibrahim, Bom, Edis TV, dan yang lainnya yang membicarakan agama saya tanpa ilmu ya dan sok tahu gitu. Belajar 13 tahun tapi baca aja kagak bisa, kan gitu. Nah, itu Edis TV itu. Berhenti orang-orang seperti itu di media sosial. Terus yang ketiga, ya, masalah pemakaian kosakata yang mana kosakata ini diambil dari istilah Islam dipakai Kristen. Coba kalau Kristen pede dengan agamanya sendiri, bahasa Yunaninya sendiri, dan Islam dengan bahasa Arabnya. Maka jika 3 ini dilakukan ya Bu ya, saya janji saya akan berhenti buka lab kayak gini. Lebih baik saya bahas fikih. Lebih baik saya tahu sama teman-teman saya bahas Al-Quran saya gitu. Dulu, Yusuf, Pak Ustadz, Mm-mm. Anda bilang bahwa mungkin yang Anda sampaikan saya tahu kata apa yang misalnya Anda bilang tadi kata menggunakan bahasa yang di Al-Quran. Pertanyaan saya, Nabi keturunan Yakub Ishak aja kalian akui sebagai nabi kalian. Kan gitu juga. Bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Kita kan masalah bahasa Bu, bukan masalah pengakuan-pengakuan dari Nabi. Bisa nggak Anda bedakan kita berbicara masalah konteks tekstual bahasa gitu. Tekstual bahasa. Bukan masalah pengakuan Nabi A, Nabi B, Nabi C. Nggak nyambung. Nanti dulu kalau bahas itu satu-satu gitu. Jangan Anda campur-campur. Contoh ya Bu ya kayak gini ya. Tentang masalah istilah Islam diambil Kristen. Kosakata Alkitab. Nah, tuh diambil dari Islam. Diambil dari Islam Alkitab itu. Alkitab adalah nama lain dari Al-Qur'an. Nabi-nabi keturunan Nah, bentar Bu, Ishak saya mau sebagai tanya. nabi Saya mau tanya sama Ibu. Anda sebagai seorang pendeta, ya Bu. Anda sebagai seorang pendeta, tahu nggak Alkitab itu kosakata yang berasal dari mana? Pertanyaan saya, apakah di Arab sana ada orang Islam semua? Kalau sekarang Islam semua. Hah? Kata siapa? Kata siapa? Ada di luar Islam. Pertanyaan saya, Hmm. Alkitab itu dibuat sekarang atau dulu? Dulu itu di Arab bukan hanya orang Islam. Ya dulu kalau dulu banyak Bu, ada Nasrani, ada Yahudi, ada pagan Itu Quraisy. jawabannya. Itu Cuma jawabannya. nggak ada mereka Itu menyebut jawabannya. kitab mereka Alkitab, nggak ada. Itu Berarti Ibu harus jawabannya. banyak belajar, nggak tahu berarti Ibu ini ya. Bukan. Gini Bu ya, ada Nasrani, ya ada Kristen Arab yang mana mereka menyebut kitabnya bukan Alkitab. Tapi apa? Mereka menyebut kitab mereka itu Al-Muqaddas. Perjanjian barunya apa mereka sebut? Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lamanya apa yang mereka sebut? Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada kitab. Ngaco, ngaco. Itu bahasa, udah intinya gini, di Arab itu dulu kala bukan hanya orang Islam aja. Cuman sekarang Ya, saya kita tahu. kenapa nabi-nabi yang keturunan Ishak adalah kalian akui nabi kalian. Keturunan Ishak. Memangnya Nabi hanya dari keturunan Ishak gitu?
Ya menurut kalian yang kalian akui, saya nanya tuh sama orang Banyak Islam. lah di luar keturunan Ishak. Contohnya Abraham, tuh ya. Abraham kayak gimana? Abraham itu bukan keturunan Ishak, dia yang apa? Memperanakan Ishak. Abraham, iya Abraham bukan nabi, Ustaz. Abraham bukan nabi. Iya. Nabi itu apa sih menurut Kristen apa sih emangnya, Bu? Hah? Nabi Kami itu menurut sebut- Kristen apa? Saya belum susah untuk menjelaskannya. Jadi intinya Bapak Kok Abraham susah? itu sekarang gini dia. Bapak Abraham itu memiliki anak Ishak dan Ismail. Di dalam kitab kalian aja Al-Qur'an tidak dijelaskan siapa aja anaknya Ismail. Di situ malah dijelaskan secara rinci di Alkitab. Dan saya bertanya nih sama teman saya Muslim, Bang, kenapa nabi-nabi yang seperti yang kalian sebut Daud dan lain-lain itu adalah ternyata saya lihat adalah keturunan dari Ishak? Kenapa bukan Ismail? Dia jawabnya, wah gue bukannya Ustadz Bu, kagak ngerti gua. Kan gitu. Dari kemarin saya tanya sama ustadz-ustadz ataupun ini tidak bisa menjawab. Kan begitu juga. Yang di bawah jangan bilang tidak paham. Kalian jawab aja dulu. Kenapa nabi-nabi itu keturunan Ishak? Ishak itu adalah nenek moyangnya orang Israel. Banyak kali cerita yang Bu, dibawa turun-turun gak ngerti. Anda ini belajar di mana sih, Bu? Abraham itu bukan nabi? Loh, Heran saya kok bisa Anda jadi pendeta ya? Lah, karena kami nyebutnya itu Bapak Abraham. Aduh. Bukannya nabi. Coba Anda baca Kejadian 20 tuh ya, nomor 7. Abraham itu akan disebut nabi. Sebab dia seorang nabi. Gimana sih? Terus apa hubungannya ke Abraham? Orang ini perpecahannya kalian keturunan Ismail, kami keturunan Ishak. Bukan masalah keturunan siapa. Bu, Anda juga bukan keturunan dari Israel, bukan. Anda bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Ishak. Jadi Kristen itu adalah penumpang gelap dari ajaran Samawi, itu Kristen. Makanya saya tanya, ibu ini mengatakan bahwa Abraham itu bukan nabi, sedangkan kitab Anda mengatakan Abraham itu nabi. Anda ini belajar di mana sih? Bu. Aduh, belajar dulu dah saya kalau gitu ya. Anda cari Ada jawaban. bingung saya. Kok bisa ibu jadi pendeta kalau kayak gini? Siapa yang bilang saya pendeta, Pak Ustadz? Saya bukan pendeta. Siapa bilang juga ya? Nih ya. Nih tentang siapa Abraham. Kejadian 20 Anda baca ya. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu. Sebab dia seorang nabi, Abraham itu. Nabi, Abraham itu nabi. Nih ya. Aduh. Sekarang anggap saya salah. Terus apa hubungannya Anda bawa Abraham? Lalu ngapain Anda bertanya pada Apa saya? hubungannya dengan Kenapa para nabi itu hanya dari Ishak? Salah pertanyaan Anda berarti. Gak ada nabi itu cuma dari keturunan Ishak, gak ada. Di luar keturunan Banyak Ishak banget pun contohnya banyak siapa? nabi. Ayub ya, bukan Yahudi. Terus Bileam bukan Yahudi. Mereka semua nabi yang di luar Israel, bukan keturunan Ishak. Mana ada Nabi Bileam? Kok Bileam nabi? Nah, Ayah wae Bileam nabi. ya wae, belajar dulu lah ya. Belajar dulu dah Anda kalau gitu ya. Banyak nggak taunya Anda rupanya. Maaf ya. Aduh, Bu, belajar dulu dah kalau kayak gitu sama Biliam aja nggak tahu. Ada, belajar dulu dah. Bileam Ya. itu bukannya nabi kami. Biar Anda tahu. Jadi ajaran kalian sama ajaran kami itu beda jauh. Bileam kok dibilang nabi, ayah wae. Oke, Aduh. terima kasih sudah Nih, saya kita kasih ya. berbincang-bincang. Oke. Ya, terima kasih sudah berbincang-bincang karena selama ini saya pengen naik untuk berbincang-bincang dengan Anda. Ya udah, kalau untuk gitu, yang di nggak bawah apa-apa. pergunakan kata-kata dengan baik dan benar. Jangan kebiasaan menghakimi orang.
karena Anda juga tidak tahu apa-apa. Itu aja saya sampaikan buat semuanya. Selamat Oke. malam buat Ustadz, sehat selalu. Selamat malam. Oke. Tuhan memberkati.